Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Selamat memasuki Tri Hari Suci yang dimulai pada malam Kamis Putih, di mana Tuhan Yesus memberikan dua sakramen kepada gerejanya, yaitu sakramen Ekaristi dan juga sakramen Imamat. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 14 April 2025, para pastor bersama dengan uskup kami masuk dalam rekoleksi singkat, di mana kami disadari bahwa kami juga harus saling melayani satu sama lain, melayani umat, bahkan para imam, uskup pun saling melayani satu sama lain. Setelah rekoleksi singkat, kami masuk pada sharing kelompok, kami masuk pada kelompok-kelompok kecil, dan setelah itu kami masuk pada ibadah pertobatan dan saling memberikan pengakuan dosa satu sama lain. Seorang imam memberikan pengakuan dosa kepada seorang imam, dan setelah itu bergantian satu sama lain. Dan itulah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan ada satu pemandangan yang sangat indah, kalau para imam bahkan uskup sekalipun saling memberikan pengakuan dosa satu sama lain. Inilah adalah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kita juga saling melayani satu sama lain. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan ini pasti tidak pernah akan terjadi dalam aturan dunia. Seorang tuan harus dilayani oleh pelayan. Tidak mungkin seorang tuan melayani pelayannya. Dan itulah yang diajarkan oleh dunia. Tetapi Yesus itu mengubah itu semua. Bahkan seorang tuan sekalipun, bahkan Tuhan sekalipun melayani manusia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, apa maksud dari Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Allah adalah roh. Dalam Yohanes bab 4 ayat 24, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, Yesus mengatakan Allah adalah roh. Roh itu tidak punya wujud, roh itu tidak bisa disentuh, roh juga tidak punya tubuh dan daging. Supaya kelihatan, dia mengambil daging dalam rahim perawan Bunda Maria, dan yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus, dia berjalan sambil berbuat baik. Dan ketika Allah yang telah menjadi manusia membasuh kaki murid-muridnya, membasuh kaki manusia yang dia ciptakan, itu berarti Allah mengangkat harkat dan martabat derajat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dia angkat, dia pulihkan, dia sembuhkan, dan dia sucikan kembali. Luar biasa bagaimana Allah yang sangat tinggi, Allah yang maha kuasa, melalui Tuhan Yesus Kristus, dia merendahkan dirinya dan mengangkat harkat derajat martabat manusia yang berdosa kepada manusia yang menjadi lebih sempurna di hadapan Tuhan. Bukan hanya saja dia mengangkat harkat derajat martabat manusia, tetapi dia memberikan tubuh dan darah putranya. Supaya apa? Supaya manusia yang telah diangkat harkat derajat dan martabatnya dari dosa tidak masuk dan tidak kena tulah kematian kekal. Dan kita percaya barang siapa yang menerima tubuh dan darah Kristus akan memperoleh kehidupan kekal dan tidak masuk dalam kematian kekal. Dan inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dan pesan kepada kita pada malam Kamis Putih, hendaklah kita juga saling melayani satu sama lain. Sedangkan Tuhan yang sungguh-sungguh merendahkan dirinya di hadapan manusia, dia mengangkat derajat, mengangkat harkat martabat manusia dengan membasuh kaki manusia. Dia pun juga merendahkan diri dan juga melayani kita. Sudah seharusnya kita saling melayani satu sama lain. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga, hendaklah seorang suami melayani istrinya juga. Bukan berarti suami mencari pekerjaan seakan-akan dia menjadi tuan di dalam rumahnya, seakan-akan dia harus dilayani terus. Tetapi di dalam Tuhan Yesus semua derajat sama di mata Tuhan. Baik laki-laki, perempuan, anak-anak kita, semua derajatnya sama di hadapan Tuhan. Hendaklah seorang bapa melayani istrinya, istri melayani bapak, dan juga orang tua melayani anak-anak, dan anak-anak juga melayani orang tua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita ikut teladan Tuhan Yesus, kita saling melayani satu sama lain. Dengan kita melayani satu sama lain, kita mengangkat harkat derajat martabat sesama kita, dan dia pun menjadi berharga di hadapan kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita semua. Allah yang mau menjadi manusia, yang membasuh kaki murid-muridnya, yang melayani manusia yang berdosa. Dia sudah memberi contoh kepada kita. Sudah saatnya kita yang manusia, sesama manusia yang berdosa juga, marilah kita saling melayani satu sama lain, dan bukan menjadi tuan
atas sesama satu sama lain. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.